Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana Pramdewardani dengan NIM 13121000107. Yang terhormat Bapak Fransi Manggusong SHMH selaku dosen hukum acara pidana. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum acara pidana dari pertemuan awal sampai pertemuan ke-13. Hukum acara pidana. Hukum acara pidana adalah aturan-aturan yang memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh para penegak hukum dan pihak-pihak lain yang terlibat di dalamnya apabila ada persangkaan bahwa hukum pidana itu dilanggar. Asas-asas dalam penyelenggaraan proses pidana. Yang pertama yaitu asas legalitas, yang kedua asas oportunitas, yang ketiga asas perlindungan HAM, yang keempat asas praduga tak bersalah, yang kelima asas peradilan bebas, yang keenam asas terbuka untuk umum, yang ketujuh peradilan dilaksanakannya secara objektif, yang kedelapan asas hadirnya terdakwa, yang terakhir atau yang kesembilan yaitu tiada hukuman tanpa kesalahan. Lembaga pra-peradilan adalah wewenang tunggal dari pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Maksud diadakannya lembaga pra-peradilan yaitu agar terdapat kecermatan dan ketelitian dari petugas yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya. Bagi tersangka atau terdakwa merupakan suatu perlindungan dan upaya yang dapat ditempuh jika dalam pemeriksaan pendahuluan terjadi hal-hal yang dianggap merugikan dirinya. Bagi penyidik atau penuntut umum dalam hal menghentikan penyidikan atau penuntutan adalah suatu kesempatan untuk meminta pengesahan atau tindakannya sehingga ia tidak dituntut karenanya. Proses pemeriksaan di sidang pengadilan yaitu ada 3. Yang pertama, pemeriksaan dengan acara biasa, yang kedua, pemeriksaan dengan acara cepat, yang ketiga, pemeriksaan dengan acara singkat. Pembuktian dalam sistem peradilan. Menurut Subekti, bahwa membuktikan adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Adapun jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang pertama adalah keterangan saksi. Keterangan saksi adalah menerangkan apa yang dilihat saksi dan didengar atau dialami sendiri. Yang kedua yaitu keterangan ahli. Keterangan ahli itu adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang terdapat dalam pasal 1 angka 28 KUHP. Yang ketiga yaitu surat. Surat merupakan bukti tertulis yang bisa digunakan sebagai alat bukti yang sah. Yang keempat yaitu petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Yang kelima yaitu keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia akui sendiri. Pihak yang berhak mengajukan alat bukti yaitu yang pertama penuntut umum dengan tujuan untuk membuktikan dakwaannya. Yang kedua yaitu terdakwa atau penasihat hukum terdakwa jika alat bukti tersebut bersifat meringankan atau membebaskan terdakwa dari segala tuntutan. Selanjutnya yaitu sistem pembuktian yang digunakan dalam sistem pengadilan. Yang pertama yaitu ada sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata. Yang kedua ada sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang rasional. Dan yang terakhir yaitu sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.